Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Alhawa, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UNS tahun 2023. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses rantai makhluk hidup itu bisa terjadi. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rantai makanan, teman-teman harus paham betul mengenai arti makhluk hidup adalah makhluk sosial. Karena bukan cuma manusia, hewan rupanya juga memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup mereka dalam ekosistem. Oleh karenanya, baik hewan dan tumbuhan pada dasarnya saling berinteraksi satu sama lain, termasuk juga saat mereka memerlukan makanan untuk dimakan. Jika teman-teman belum mengerti apa yang dimaksud dengan rantai makanan, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu rantai makanan? Jadi, rantai makanan pada dasarnya adalah cara makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Cara ini dilakukan dengan melalui upaya interaksi tertentu dalam sebuah ekosistem. Mudahnya, pengertian rantai makanan adalah suatu peristiwa memakan atau dimakan dengan urutan tertentu. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Yang kedua ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya seperti hewan karnivora. Yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tingkat 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan dirubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya ada rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang. Udang ini berperan sebagai konsumen tingkat 1.
Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan tuna akan dimakan oleh singa laut. Singa laut merupakan konsumen tingkat 3. Ketika singa laut mati, akan diuraikan oleh bakteri yang berperan sebagai pengurai. Jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan juga dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan ini, terdapat makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, itu tadi adalah materi rantai makanan pada bab ekosistem tema 5, subtema 2, kelas 5 SD. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar semuanya.